Jangan dibiarkan tomat sampai matang seperti ini terlalu banyak di pohonnya ya. Karena nanti kalau tidak dipetik dapat mengakibatkan pohonnya ini akan menjadi menguning daunnya dan kemudian mati. Nah ini sengaja kenapa saya pelihara seperti ini karena untuk menyiapkan bibit unggul. Jadi bibit unggul tomat ini dia masaknya harus sudah maksimal 100% baru nanti kita lakukan penyemaian. Dan ada banyak variasi tentang jenis tomat ya, kalau ini tomat mawar, teman-teman. Jadi kalau kita menanam tomat, sebetulnya ada metode yang penting untuk diketahui supaya modal benih saja nanti hasil panennya ini akan lebih jauh berlipat-lipat keuntungannya dibanding dengan yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Karena sebetulnya tomat ini tanpa melakukan pemupukan ulang ya, hanya kita menggunakan pupuk-pupuk alami yang ada di sekitar rumah kita, ini sudah mampu dia ini menghasilkan buah yang segini lebat dan segarnya. Memahami penyiapan bibit unggul teman-teman, jadi bibitnya ini tomatnya sudah matang secara maksimal ya. Dia nanti biasanya kalau udah siap itu dia akan muncul pecah seperti ini teman-teman ya. Tuh ini berarti sudah siap untuk kita jadikan bibit unggul, berarti matangnya sudah siap karena sudah sampai retak. Nah ketika kita menyemai sebaiknya jangan pisahkan antara kulit maupun dagingnya. Jadi ketika kita menyemai, ketika bibitnya sudah maksimal seperti ini, langsung saja kalian semai. Kecuali kalian ingin mengemasnya ya, untuk dijual ya silahkan kalian pisahkan saja, nggak apa-apa. Karena manfaat penyertaan kulit dan daging pada buah tomat ini akan dapat memicu tingkat pertumbuhan lebih cepat dibanding tanpa ada daging dan kulitnya. Maka dari itu buat teman-teman yang sudah mengetahui sebaiknya kalian jangan buang ya kalau mau menanam dengan bibit sendiri. Perlu difahami lebih lanjut sesuai dengan prakteknya di lapangan. Nah, ternyata khususnya untuk menanam tomat, ini pertumbuhannya dia akan lebih cepat besar jika kita menanam di media terbatas dulu seperti ini ya. Tapi jangan lupa nanti untuk di bagian samping atau bawahnya ini harus diberikan celah untuk dia ini supaya bisa akarnya menembus keluar. Nah, ini buktinya yang saya tanam di wadah ya. Padahal bibitnya ini sama, dan ini yang saya tanam di hamparan seperti ini, lihat pertumbuhannya ya. Nah ini sudah riset membuktikan. Nah akan tetapi bukan tanpa sebab kita ini menggunakan apa namanya wadah-wadah galon seperti ini ya, salah satu contohnya atau ember bekas kalian juga bisa. Nah sebetulnya supaya nanti kandungan kompos organiknya ini pada saat penyiraman tidak banyak lari keluar. Sehingga nanti kalau pupuk komposnya tetap berada di dalam, inilah yang menyebabkan tanaman kita tumbuhnya akan lebih cepat. Namun jika nanti tomat ini sudah tumbuh dengan besar dan dirasa media tanamnya ini kurang luas, karena kalau kita taruh di sini terus akibatnya perkembangan akar ini dia akan terbatas. Nah ini akan sangat mempengaruhi nanti dari hasil pembuahan. Nah kalau dirasa nanti kalian merasa media tanamnya ini sempit, kalian dapat nanti di ground ya, atau kalian dapat melakukan pelubangan kemudian dipendam di alam terbuka, contohnya seperti ini. Nih ya, tadinya saya menanam dengan menggunakan polybag, terus kemudian polybagnya ini saya sobek ya, kemudian saya satukan bersama media tanam yang lebih luas seperti ini dan alhasil buahnya dia akan lebih banyak. Jadi kalau kalian ingin mempercepat pertumbuhan tomat, kalian menanamnya di wadah-wadah terlebih dahulu. Ini fake, real ya, sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan. Kemudian cara perawatan dengan cara kita menjaga tingkat kelembapan ya. Karena tomat ini subur tidaknya ini yang paling utama sekali adalah dari kelembapan media tanam. Karena seluruh dari pucuk hingga buah dan batangnya hingga pada akarnya membutuhkan daya serap yang begitu tinggi karena ini semuanya mengandung cairan atau mengandung mineral yang begitu tinggi ya. Nah, maka dari itu kelembapan itu yang paling utama. Dan teman-teman, ini jangan coba-coba kalian memangkas pucuknya ya, karena perlakuan untuk pohon tomat dan pohon cabai ini beda. Kalau cabai kan semakin banyak cabangnya, maka nanti buahnya akan semakin lebat.
Kalau tomat nggak bisa diperlakukan seperti itu. Karena ketika nanti ini kita pangkas ya, untuk pertumbuhan cabang yang berikutnya ini akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, biarkan saja tomat dia tumbuh semau dirinya, yang penting nanti ketika sudah tinggi jangan lupa kalian kasih sandaran ya, kalian bisa menggunakan kayu atau bambu, kemudian kalian ikat supaya nanti tidak roboh. Supaya sampai masa panen selesai, tidak perlu melakukan pemupukan ulang, kita dapat menyiapkan pupuk organik di awal ya, yaitu kita dapat memanfaatkan rumput-rumput liar ya sebagai pupuk komposnya, kita satukan bersama tanah, lalu kemudian kalian dapat mencampurkan kotoran ternak, ayam ya teman-teman ya, saya merekomendasikan kotoran ternak ayam, tapi semuanya yang sudah stok lama. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan itu, maka sampai masa panen selesai, tidak perlu melakukan pemupukan ulang, dan insya Allah akan terkendali dari serangan hama, tidak perlu membeli obat-obatan untuk hama. Sehingga dengan biaya yang sangat rendah, yakni hanya menggunakan modal benih saja, akan mencapai hasil yang keuntungannya ini lebih berlipat ganda dibanding umumnya orang menanam, karena modalnya sangat rendah ya. Selain dari itu, buahnya akan lebih menyehatkan dan lebih berkualitas, karena tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak kita tahu. Semuanya bahan alami yang kita gunakan. Dan tahap penyempurna buat teman-teman, jika media tanamnya ini tidak ingin mudah kering, kalian dapat mencampurkan cacing tanah ya. Cacing tanah ini akan dapat menjaga tingkat kelembapan karena produktivitas aktivitasnya dapat menciptakan unsur hara yang pertama. Yang kedua, aktivitasnya ini akan dapat menjaga tingkat kegemburan tanah. Kalau ditambah lagi dengan pupuk gulma ya, gulma yang sudah kering, rumput liar ya, yang sudah kering, kita campurkan semuanya, kemudian di dalamnya kita ada ternak cacing, inilah yang dapat menciptakan media tanam akan kebal terhadap segala perubahan cuaca ataupun perubahan musim. Jadi buat kalian yang memiliki lahan yang luas ya, yang membentang seperti itu, supaya nanti tidak ragu kalian bisa melakukan dengan skala kecil terlebih dahulu. Ketika kalian sudah melakukan riset sendiri dan mencapai dalam keberhasilan supaya tidak ragu lagi di dalam melakukan teknik yang sudah saya uraikan. Apalagi kalau di musim seperti ini ya teman-teman ya, apa-apa semua serba mahal ya. Kalau kita tidak mengandalkan kreativitas kita, kita tidak menggunakan kecerdasan kita, maka ya nanti otomatis kita akan beli apa bahan-bahan pokok terus di luaran ya, daripada untuk beli bahan pokok tomat ya di luaran lebih baik wong hanya dengan modal satu benih aja bisa menjadi sekian banyaknya. Satu benih loh ya, satu biji tomat itu bisa menghasilkan segini banyaknya dan ini sudah panen yang kedua kali. Dan teman-teman perlu diketahui, dengan menggunakan kandungan pupuk-pupuk yang sudah saya uraikan, ini akan dapat membuat ketahanan untuk tomat ini usianya akan lebih lama jika dibanding dengan yang menggunakan pupuk-pupuk instan seperti di luaran sana. Nah, saya rasa ulasan saya sampai di sini. Semoga ini akan menginspirasi buat teman-teman dalam bercocok tanam tomat akan mencapai hasil panen yang lebih berkualitas, lebih menyehatkan, dan lebih baik dengan keuntungan yang lebih besar pula. Terima kasih.